Tentang isbal, apakah keharaman isbal itu mutlak? Karena terdapat muqayyad di salah satu nasnya, yaitu yakni sombong. Juga terdapat qarina bahwa hadis isbal harus diqayyadkan dengan muqayyadnya. Misal Abu Bakar As-Siddiq, lalu Ibnu Mas'ud juga melakukan isbal karena malu betisnya kecil. Sementara Rasulullah SAW tidak mencela atau menegurnya. Ulama fikih sepakat bahwasanya kemutlakan dalil harus dibawa ke qayyidnya. Baik, saya jelaskan begini. Sebelum memahami tentang masalah tadi ya, yang sifatnya diqayyidkan atau muqayyadnya, ini istilah pelakunya dan penyebabnya, gitu kan? Penyebab dia kenapa melakukannya. Kalau dalam memahami masalah isbal, ya, masalah hukum-hukum dalil syar'i, lebih cenderung ulama mengatakan memahami dalil itu secara global dulu. Ada namanya am, umum, ada namanya khas, khusus. Kasus hadis Nabi SAW yang jelas di dalam dosa-dosa besar ada di sini masalah isbal, 3 golongan yang paling berat siksaannya hari kiamat, gitu kan? Yang pertama adalah musbil, orang yang tertutup mata kakinya bagi laki-laki. Yang kedua, orang tua yang berzina. Kemudian riwayat ini mengatakan raja yang pembohong. Kemudian yang ketiga adalah pedagang yang bersumpah palsu untuk melakukan dagangannya, bersumpah bohong atas nama Allah. Intinya adalah orang isbal di sini mutlak, semua dikenain hukum. Tinggal ada kasus-kasus beberapa sahabat. Kasus Abu Bakar, dengarkan baik-baik riwayatnya begini. Abu Bakar mendengarkan hadis Nabi SAW tentang isbal dan juga teguran Nabi SAW kepada sahabat yang sempat tertutup mata kakinya sementara sholat, yang disuruh ulangin sholat, gitu kan? Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud. Maka Abu Bakar datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya kalau sholat, begitu hadisnya ya, coba baca baik hadis Abu Bakar ini. Saya kalau sholat, pakaian saya melorot sehingga menutupi mata kaki, gitu kan? Apakah saya termasuk ancaman tadi? Kata Nabi SAW, tidak. Ulama hadis menanggapi nih, kenapa dikatakan tidak? Karena Abu Bakar ini pakaiannya melorot, bukan sengaja diisbalkan, kan gitu. Fahamin poin ini. Kalau kita mengatakan tadi qayyidnya dan muqayyadnya yang mau dibahas, gitu kan? Maka tidak masuk dalam bahasan Abu Bakar ini, kan gitu. Karena Abu Bakar di sini bukan sengaja isbal, kemudian Nabi bolehkan, bukan. Kasusnya bajunya melorot. Riwayat Abdullah bin Mas'ud mengisbalkan pakainya tidak benar. Tidak benar ini. Enggak ada riwayatnya, di riwayat bohong tentang yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bukan isbal, menurunkan bajunya, menutupi betisnya. Begitu, bukan menutupi mata kakinya. Ya, bukan menutupi mata kaki, jadi betis. Kan sahabat-sahabat itu kebanyakan mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Afdalnya baju laki-laki itu kata Nabi SAW adalah nisfus saq, setengah betis. Kalau biasa ulama bilang dari ujung kaki tumit antum kasih 1 jengkal ke atas, itu jadi setengah betis. Di situ yang paling afdal. Tapi boleh di bawahnya, yang penting tidak tutupi mata kaki, gitu kan? Itu intinya. Nah, Abdullah bin Mas'ud menurunkan dari betisnya tadi supaya tertutup, tapi tidak menutupi mata kakinya. Itu yang ada dalam riwayat yang sahih. Tapi kalau dikatakan dia mengisbalkan, ini tidak pernah ada tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi di sini jelas Abu Bakar pun karena kasus melorotnya, bukan karena sengaja pakai baju isbal, celana atau pakaian isbal lalu kemudian Nabi bolehkan, bukan karena itu, gitu kan? Kalau kasus masalah hadis yang menjelaskan, ada hadis lain yang mengatakan siapa yang menarik bajunya, memanjangkan pakaiannya sampai mata kaki karena sombong, gitu kan? Maka tidak akan mencium bau surga. Kasusnya ini adalah kasus yang lain. Berarti ada kalau dia isbal plus sombong, berarti ada ancaman lain, kan gitu. Jangan ditarik, oh berarti kalau tidak sombong nggak apa-apa, nggak bisa, kan gitu. Makanya ada seorang sahabat lewat, lalu Nabi SAW mengatakan, kebetulan bajunya sampai jatuh nih, tutup mata kakinya. Kata Nabi, irfa thawbak, fa innahu atqali rabbika wa ankali thawbik. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, gitu kan. Angkatlah bajumu dari mata kakimu itu, karena itu lebih bertakwa pada Tuhanmu. Kasusnya ini karena bertakwa sama Allah. Allah yang perintahin, Allah yang larang kita lakukan, gitu kan. Dan itu lebih suci bagi bajumu,
lebih suci bagi bajumu. Allahu a'lam, gitu kan. Jadi nggak usah ragu insya Allah. Yang saya heran ini banyak orang bahas masalah isbal nih. Kenapa harus celana di atas mata kaki gitu kan? Nanti bagaimana kalau saya ke undangan? Nanti kalau saya ke kantor dianggap celananya jingkrang, gitu kan? Kayaknya pemandangannya nggak bagus. Herannya, kenapa ada orang di mall, di jalanan pakai celana puntung sampai di lutut, nggak apa-apa? Itu kan lebih tinggi kan? Ada orang perempuan pakai celana pendek sampai pahanya, lebih tinggi lagi, nggak dibahas tuh? Kenapa celana yang di atas mata kaki dibahas? Kenapa harus malu? Ya subhanallah, gitu kan? Ini betul-betul setan menggoda kita, hanya membuat seakan-akan ya itu semua ditutupin mata kita yang hal besar, gitu kan? Jadi gajah depan mata dilupakan, semut di sana kelihatan gitu.